Hak untuk berbahagia. Proyek besar kedua pada agenda manusia mungkin adalah menemukan kunci kebahagiaan. Sepanjang sejarah, banyak pemikir, nabi, dan orang biasa mendefinisikan kebahagiaan, bukan kehidupan itu sendiri, sebagai kebaikan tertinggi. Dalam Yunani kuno, filsuf Epicurus menjelaskan bahwa menyembah Tuhan itu membuang-buang waktu, bahkan tidak ada eksistensi setelah kematian, dan bahwa kebahagiaan adalah tujuan tunggal kehidupan. Sebagian besar orang pada masa kuno menolak Epikurianisme, tetapi kini ia menjadi pandangan baku. Skeptisisme terhadap kehidupan sesudah mati mendorong manusia mencari tidak hanya immortalitas, tetapi juga kebahagiaan duniawi. Sebab, siapa pula ingin hidup selamanya dalam penderitaan abadi? Bagi Epicurus, pencarian kebahagiaan adalah pencarian personal. Sebaliknya, para pemikir modern cenderung melihatnya sebagai proyek kolektif. Tanpa perencanaan pemerintah, sumber daya ekonomi, dan riset saintifik, individu-individu tidak akan bisa jauh melangkah dalam mencari kebahagiaan. Jika negara Anda dipecah oleh perang, jika ekonomi diterjang krisis, dan perawatan kesehatan tidak ada, tentu Anda akan menderita. Pada akhir abad ke-18, filsuf Inggris Jeremy Bentham menyatakan bahwa kebaikan tertinggi adalah kebahagiaan terhebat bagi paling banyak anggota, dan menyimpulkan bahwa tujuan tunggal negara besar dan komunitas saintifik adalah meningkatkan kebahagiaan global. Para politisi harus menciptakan perdamaian, orang-orang bisnis harus memperkuat kemakmuran, dan para sarjana harus mempelajari alam, bukan demi kejayaan raja, negara atau Tuhan, melainkan agar Anda dan saya bisa menikmati kehidupan yang lebih bahagia. Dalam abad ke-19 dan ke-20, meskipun sekadar pemanis bibir untuk visi Bentham, pemerintahan, korporasi, dan laboratorium fokus pada tujuan-tujuan yang lebih langsung dan lebih jelas pendefinisiannya. Negara-negara mengukur keberhasilan mereka dengan ukuran teritori, kenaikan populasi, dan pertumbuhan GDP, bukan dengan kebahagiaan warganya. Negara-negara industri maju seperti Jerman, Prancis, dan Jepang berhasil menciptakan sistem gigantik pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tapi sistem-sistem ini lebih ditujukan untuk memperkuat negara ketimbang untuk memastikan kesejahteraan individu. Sekolah-sekolah didirikan untuk menghasilkan warga yang terampil dan patuh, yang akan mengabdikan loyalitas pada negara. Pada usia 18 tahun, para pemuda tidak hanya patriotis, tetapi juga melek huruf, agar mereka bisa membaca perintah komandan jaga dan bisa membuat rencana perang esoknya. Mereka harus tahu matematika agar bisa menghitung kemiringan tembakan atau memecahkan sandi rahasia musuh. Mereka membutuhkan komando elektrik, mekanik, dan obat-obatan dalam rangka mengoperasikan perangkat nirkabil, menyetir tank, dan merawat rekannya yang terluka. Ketika meninggalkan militer,
Mereka diharapkan mengabdi kepada negara sebagai pegawai, guru, dan insinyur, membangun ekonomi modern, dan membayar banyak pajak. Hal yang sama berlaku pada sistem kesehatan. Pada akhir abad ke-19, negara-negara seperti Perancis, Jerman, dan Jepang mulai menyediakan perawatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Mereka mendanai vaksinasi baik untuk bayi, asupan makanan seimbang bagi anak-anak, dan pendidikan fisik bagi remaja. Mereka mengeringkan rawa-rawa yang becek, membasmi nyamuk, dan membangun sistem pembuangan kotoran yang tersentralisasi. Tujuannya bukan untuk membahagiakan masyarakat, melainkan untuk menjadikan negara lebih kuat. Negara membutuhkan tentara dan pekerja yang tangguh, perempuan sehat yang melahirkan banyak tentara dan pekerja, serta birokrat yang datang ke kantor tepat waktu pada pukul 8 pagi, bukan terbaring sakit di rumah. Bahkan sistem kesejahteraan itu awalnya direncanakan demi kepentingan negara, bukan individu-individu yang membutuhkan. Ketika Otto von Bismarck memprakarsai dana pensiun negara dan sistem pengamanan sosial di Jerman akhir abad ke-19, tujuan utamanya adalah memastikan loyalitas warga alih-alih meningkatkan kesejahteraan mereka. Anda berjuang untuk negara saat Anda berusia di 18 tahun, lalu membayar pajak pada saat berusia 40 tahun, karena Anda mengandalkan negara untuk merawat Anda saat Anda berusia 70 tahun. Pada 1776, para bapak pendiri Amerika Serikat menegaskan hak untuk mencari kebahagiaan sebagai salah satu dari 3 hak asasi manusia yang tak bisa diingkari, selain hak untuk hidup dan hak untuk kebebasan. Namun penting untuk dicatat bahwa Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjamin hak untuk mencari kebahagiaan dan bukan hak kebahagiaan itu sendiri. Secara krusial, Thomas Jefferson tidak menjadikan negara bertanggung jawab atas kebahagiaan warganya. Namun, dia hanya berusaha membatasi kekuasaan negara. Hal itu untuk melindungi ruang pilihan privat individu-individu yang bebas dari pengawasan negara. Jika saya berpikir, saya akan lebih bahagia kalau menikahi Johan ketimbang Mary, tinggal di San Francisco ketimbang Salt Lake City, dan bekerja sebagai bartender ketimbang peternak sapi lebah, maka hak saya untuk menempuh jalan kebahagiaan. Dan negara tidak boleh turut campur sekalipun saya mengambil pilihan yang keliru. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, keadaan telah berubah dan visi Bentham diperlihatkan lebih serius. Orang semakin percaya bahwa sistem-sistem sangat besar yang dibuat lebih dari seabad yang lalu untuk memperkuat negara itu sesungguhnya harus ditujukan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan para warga sebagai individu. Kita di sini bukan untuk melayani negara, melainkan negaralah yang harus melayani kita. Hak untuk mencari kebahagiaan yang pada mulanya diangankan untuk mengekang kekuatan negara tanpa terasa telah berubah menjadi hak untuk kebahagiaan, seakan-akan manusia membawa hak alamiah untuk bahagia, dan segala hal yang membuat kita kecewa
adalah pelanggaran hak-hak dasar kita sebagai manusia, sehingga negara harus berbuat sesuatu. Pada abad ke-20, GDP per kapita mungkin menjadi tolok ukur tertinggi untuk mengevaluasi keberhasilan bangsa. Dari perspektif ini, Singapura yang setiap warganya menghasilkan rata-rata barang dan jasa bernilai $56.000 dalam setahun adalah negara yang lebih berhasil dari Costa Rica yang warganya hanya memproduksi $14.000 setahun. Namun kini para pemikir, politisi dan bahkan ekonom menyerukan penambahan atau bahkan mengganti GDP dengan GDH, Gross Domestic Happiness, kebahagiaan domestik kasar. Jadi apa sesungguhnya yang diinginkan orang? Mereka tidak ingin memproduksi. Mereka ingin bahagia. Produksi penting karena memberi basis material bagi kebahagiaan. Namun itu hanya sarana, bukan tujuan. Hasil survei terhadap masing-masing negara menunjukkan masyarakat Costa Rica memiliki kepuasan hidup lebih tinggi dibandingkan orang Singapura. Apakah Anda memilih menjadi orang Singapura yang sangat produktif tetapi tidak puas, atau orang Costa Rica yang kurang produktif tapi puas? Jenis logika inilah yang mungkin mendorong manusia menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama kedua pada abad ke-21. Sekilas ini tampak sebagai proyek yang relatif mudah. Jika kelaparan, wabah dan perang menghilang, jika manusia mengalami perdamaian dan kemakmuran yang belum pernah ada sebelumnya, dan jika harapan hidup meningkat secara dramatis, pasti semua itu akan membuat manusia bahagia, bukan? Bukan. Ketika Epicurus mendefinisikan kebahagiaan sebagai kebaikan tertinggi, dia memperingatkan para muridnya bahwa kerja keraslah yang bisa membawa kebahagiaan. Prestasi-prestasi material saja tidak akan memuaskan kita dalam waktu lama. Yang jelas, pencarian membabi buta terhadap uang, ketenaran dan kesenangan hanya akan membuat kita menderita. Epicurus mengajarkan misalnya untuk makan dan minum secukupnya, juga membendung hasrat seksual. Dalam jangka panjang, persahabatan yang mendalam bisa membuat kita lebih puas ketimbang pesta seks gila-gilaan. Epicurus menggariskan satu ajaran lengkap etika yang berisi perintah dan larangan untuk membimbing orang pada jalan terjal menuju kebahagiaan. Epicurus tampaknya menemukan sesuatu. Menjadi bahagia tidaklah mudah. Terlepas dari prestasi-prestasi tanpa preseden yang kita capai dalam beberapa dekade terakhir ini, masih jauh dari jelas bahwa orang-orang bisa secara signifikan lebih puas ketimbang para leluhur mereka pada tahun-tahun yang lampau. Sungguh, ini pertanda buruk bahwa terlepas dari tingginya kemakmuran, kenyamanan dan keamanan, angka bunuh diri di negara maju juga jauh lebih tinggi ketimbang dalam masyarakat tradisional. Di Peru, Haiti, Filipina, dan Ghana, negara berkembang yang menderita akibat kemiskinan dan instabilitas politik, tak sampai 100.000 orang yang melakukan bunuh diri setiap tahun. Di negara-negara kaya dan damai seperti Swiss, Prancis, Jepang, dan Selandia Baru, lebih dari 10
per 100.000 orang mengakhiri hidup mereka sendiri setiap tahun. Pada tahun 1985, Korea Selatan adalah sebuah negara yang relatif miskin, diikat oleh tradisi ketat dan diperintah oleh rezim otoriter. Kini Korea Selatan adalah sebuah kekuatan ekonomi yang terkemuka. Warganya termasuk yang paling terdidik di dunia dan menikmati rezim demokrasi yang stabil dan relatif liberal. Namun kalau pada tahun 1985 sekitar 9 dari 100.000 orang Korea Selatan bunuh diri. Kini angka tahunan bunuh diri adalah 16 per 100.000. Tentu saja ada tren sebaliknya dan jauh lebih menggembirakan. Jadi, penurunan drastis angka kematian anak benar-benar membawa peningkatan kebahagiaan manusia dan mengompensasi sebagian dari stres kehidupan modern. Tetap saja, sekalipun kita sedikit lebih bahagia dari para leluhur kita, peningkatan kesejahteraan kita itu jauh lebih kecil dari yang mungkin kita harapkan. Pada zaman baru, rata-rata setiap manusia bisa mendapatkan sekitar 4.000 kalori energi per hari. Ini tidak hanya mencakup makanan, tetapi juga energi yang diinvestasikan dalam mempersiapkan alat-alat, pakaian, seni, dan api unggun. Hari ini, orang Amerika menggunakan rata-rata 228.000 kalori energi per orang per hari untuk menyuapi tidak hanya perut mereka, tetapi juga mobil, komputer, kulkas, dan televisi. Karena itu, orang Amerika menggunakan 60 kali lebih besar energi ketimbang rata-rata para pemburu pengumpul zaman batu. Apakah rata-rata orang Amerika 60 kali lebih bahagia? Kita mungkin skeptis terhadap pandangan optimistis semacam itu. Dan seandainya pun kita sudah mengatasi banyak penderitaan pada masa lalu, memperoleh kebahagiaan yang positif mungkin jauh lebih sulit dibandingkan menghilangkan penderitaan berat. Hanya butuh sepotong roti untuk membuat bahagia petani abad pertengahan yang kelaparan. Bagaimana Anda membahagiakan seorang insinyur yang bosan, gaji berlimpah, dan kelebihan berat badan? Paruh abad ke-20 adalah masa emas bagi Amerika Serikat. Kemenangan dalam Perang Dunia Kedua diikuti oleh kemenangan yang lebih menentukan dalam Perang Dingin, mengubahnya menjadi adikuasa global terkemuka. Antara 1990 dan 2000, GDP Amerika tumbuh dari 2 triliun dolar menjadi 12 triliun dolar. Pendapatan per kapita real berlipat ganda. Pil kontrasepsi yang baru ditemukan membuat seks lebih bebas dari sebelumnya. Perempuan, gay, Afro-Amerika, dan minoritas-minoritas lain akhirnya mendapat potongan lebih besar dari kue Amerika. Banjir mobil murah, kulkas, AC, pembersih ruangan, mesin cuci piring, mesin cuci pakaian, telepon, televisi, dan komputer mengubah kehidupan sehari-hari hampir tanpa disadari.
Namun, kajian-kajian telah menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan subjektif orang Amerika pada 1990-an tetap kurang lebih sama dengan pada 1930-an. Di Jepang, rata-rata pendapatan real naik dengan kelipatan 5 antara 1958 dan 1987, booming ekonomi tercepat dalam sejarah. Salju longsor kesejahteraan ini ditambah dengan perubahan-perubahan dahsyat positif dan negatif di Jepang. Gaya hidup dan hubungan sosial secara mengejutkan hanya berdampak sedikit pada tingkat kesejahteraan subjektif orang Jepang. Orang Jepang pada 1990-an sama puasnya atau tidak puasnya dengan saat mereka ada pada 1930-an. Tampaknya kebahagiaan kita membentuk semacam atap kaca misterius yang tak memungkinkannya untuk tumbuh, sekalipun dengan semua prestasi yang telah dicapai. Sekalipun kita bisa menyediakan makanan gratis untuk semua orang, pengobatan semua penyakit, penciptaan perdamaian dunia, itu tidak dengan sendirinya bisa memecahkan atap kaca. Mencapai kebahagiaan real tidak akan menjadi lebih mudah dari mengatasi usia tua dan kematian. Atap kaca kebahagiaan mampu bertahan karena ditopang oleh dua pilar kokoh, yaitu psikologis dan biologis. Pada level psikologis, kebahagiaan bergantung pada ekspektasi, bukan kondisi-kondisi objektif. Kita tidak menjadi puas dengan menghadirkan kenyataan yang damai dan makmur. Namun kita bahagia ketika realitas sesuai dengan ekspektasi kita. Berita buruknya adalah saat kondisi membaik, ekspektasi pun melambung. Perbaikan dramatis kondisi-kondisi sebagaimana dialami manusia dalam beberapa dekade terakhir ini menjelma menjadi ekspektasi yang lebih besar lagi, bukan menjadi kebahagiaan yang lebih besar. Jika kita tidak berbuat sesuatu untuk hal ini, pencapaian kita pada masa depan juga mungkin membuat kita tidak puas sebagaimana sebelum-sebelumnya. Pada level biologis, baik ekspektasi maupun kebahagiaan kita ditentukan oleh biokimia kita, bukan oleh situasi ekonomi, sosial atau politik kita. Menurut Epicurus, kita bahagia ketika merasakan sensasi-sensasi menyenangkan dan terbebas dari yang tidak menyenangkan. Jeremy Bentham berpendapat serupa, bahwa alam melingkupi manusia dengan kekuasaan dua tuan, kesenangan dan rasa sakit, dan mereka menentukan apapun yang kita lakukan, katakan dan pikirkan. Penerus Bentham, John Stuart Mill, menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak lain adalah kesenangan dan kebebasan dari rasa sakit, dan di luar kesenangan dan rasa sakit tidak ada yang baik dan yang jahat.
Setiap orang yang berusaha menisbatkan yang baik dan yang jahat berasal dari sesuatu yang lain, seperti kata Tuhan atau kepentingan nasional, maka ia membodohi Anda dan mungkin membodohi diri sendiri juga. Pada masa Epikurus, perkataan semacam itu adalah hujatan. Pada era Bentham dan Mill, itu adalah subversi radikal. Namun pada abad ke-21, itu adalah ortodoksi saintifik. Menurut sains kehidupan, kebahagiaan dan penderitaan tidak lain adalah ragam keseimbangan sensasi-sensasi ragawi. Kita tidak pernah bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa di dunia luar, tetapi hanya pada sensasi-sensasi dalam tubuh kita sendiri. Tidak ada orang yang menderita karena kehilangan pekerjaan, bercerai, atau karena pemerintah mengadakan perang. Satu-satunya hal yang membuat orang menderita adalah sensasi-sensasi tidak menyenangkan dalam tubuhnya sendiri. Kehilangan pekerjaan tentu bisa memicu depresi. Tetapi depresi itu sendiri adalah satu jenis sensasi ragawi yang tidak menyenangkan. 1000 hal bisa membuat kita marah, tetapi amarah tidak pernah menjadi abstraksi. Ia selalu dirasakan sebagai sensasi panas dan ketegangan dalam tubuh yang membuat marah begitu menyebalkan. Bukan tanpa makna kalau kita mengatakan terbakar oleh amarah. Dengan cara berbeda, sains menyatakan bahwa tak ada orang yang pernah dibuat bahagia karena mendapat promosi, menang lotre, atau menemukan cinta sejati. Orang dibuat bahagia oleh satu hal dan hanya satu hal: sensasi-sensasi menyenangkan dalam tubuhnya. Bayangkan bahwa Anda adalah Mario Götze, gelandang serang tim sepak bola Jerman pada final Piala Dunia melawan Argentina. 113 menit sudah berlalu tanpa satu gol pun tercipta. Hanya 7 menit yang tersisa sebelum adu penalti yang mendebarkan. Sekitar 75.000 penggemar mengisi Stadion Maracana di Rio, dengan tak terhitung jutaan orang berdebar-debar menyaksikan di seluruh dunia. Anda hanya beberapa meter dari gawang Argentina ketika Andrés Suri mengirim umpan dahsyat ke arah Anda. Anda menghentikan bola dengan dada, menjatuhkannya ke kaki, lalu melakukan tembakan melambung, dan Anda melihat bola terbang melewati penjaga gawang Argentina dan melesak ke jaring. Gol! Stadion meletus seperti gunung berapi. Puluhan ribu orang berteriak girang. Rekan-rekan tim Anda bergegas memeluk dan mencium Anda. Jutaan orang nunjau di tanah air di Berlin dan Munich runtuh dalam air mata di depan layar televisi. Anda mengalami ekstasi, tapi bukan karena bola di jaring gawang Argentina atau perayaan yang berlangsung di Berchtesgaden, Bavaria yang ramai. Anda sesungguhnya bereaksi terhadap bahaya badai sensasi dalam diri Anda. Rasa dingin merambat naik dan turun di tulang belakang. Gelombang listrik menjalari seluruh tubuh Anda dan terasa seakan-akan Anda larut dalam jutaan bola energi yang meledak.
Anda tidak harus menciptakan gol penentu kemenangan pada final Piala Dunia untuk merasakan sensasi-sensasi seperti itu. Jika Anda menerima sebuah promosi di tempat kerja, lalu mulai melonjak kegirangan, Anda sedang bereaksi terhadap sensasi yang lama. Bagian terdalam dari pikiran Anda tidak tahu apa-apa tentang sepak bola atau pekerjaan Anda. Mereka hanya tahu sensasi-sensasi. Jika Anda mendapatkan promosi, tetapi karena sesuatu hal Anda tidak merasakan sensasi kesenangan, Anda tidak akan merasa bahagia. Demikian pula sebaliknya, jika Anda baru saja dipecat atau kehilangan kesempatan bermain di pertandingan sepak bola yang menentukan, tetapi Anda merasakan sesuatu yang sangat menyenangkan, mungkin karena Anda menenggak pil, Anda tetap masih bisa merasakan berada di puncak dunia. Berita buruknya adalah bahwa sensasi-sensasi menyenangkan akan cepat reda dan lambat laun akan berubah menjadi sensasi yang tidak menyenangkan. Bahkan, mencetak gol penentu kemenangan pada final Piala Dunia tidak menjamin kebahagiaan sepanjang hidup. Faktanya, sensasi-sensasi itu bisa langsung turun. Serupa dengan itu, jika tahun lalu saya menerima promosi kerja tak terduga dan saya mungkin masih menduduki jabatan baru itu, tetapi sensasi-sensasi menyenangkan yang saya alami bisa hilang hanya dalam hitungan jam sejak menerima kabar tersebut. Jika saya ingin merasakan sensasi-sensasi luar biasa itu lagi, saya harus mendapatkan promosi yang lain dan yang lain lagi. Dan jika saya tidak mendapatkan promosi, ujung-ujungnya saya bisa lebih sakit dan marah ketimbang jika saya tetap biasa-biasa saja. Ini semua karena evolusi. Selama generasi demi generasi yang tak terhitung jumlahnya, sistem biokimia kita beradaptasi untuk menaikkan peluang survival dan reproduksi, bukan kebahagiaan. Sistem biokimia kita menghadiahi aksi-aksi yang kondusif bagi survival dan reproduksi dengan sensasi-sensasi menyenangkan. Namun, ini semua hanyalah semacam pemikat jualan sesaat saja. Kita berjuang untuk mendapatkan makanan dan pasangan dalam rangka menghindari sensasi-sensasi tidak menyenangkan lapar dan menikmati rasa menyenangkan serta orgasme yang menggembirakan. Namun rasa enak dan orgasme yang menggembirakan tidak berlangsung sangat lama, dan jika ingin merasakannya lagi, kita harus makan dan bercinta lagi dengan pasangan. Apa yang akan terjadi seandainya mutasi langka menciptakan seekor tupai yang setelah makan sebutir kacang akan menikmati sensasi kebahagiaan abadi? Secara teknis, ini sesungguhnya bisa dilakukan dengan menyambungkan ulang sel otak tupai. Siapa tahu, mungkin itu benar-benar terjadi pada si tupai beruntung jutaan tahun lalu. Namun jika demikian, tupai itu menikmati kehidupan yang luar biasa bahagia dan luar biasa singkat, dan itulah akhir dari mutasi langka. Karena tupai bahagia itu tidak akan peduli untuk mencari kacang lagi, apalagi pasangan.
tupai-tupai lawannya yang merasa lapar lagi. Setelah 5 menit makan sebutir kacang, punya kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dan mewariskan gen-gen mereka kepada generasi berikutnya. Dengan alasan yang persis sama, kacang yang kita kumpulkan sebagai manusia, pekerjaan yang menguntungkan, rumah-rumah besar, pasangan yang elok, jarang memuaskan kita dalam waktu lama. Sebagian orang mungkin berkata itu tidak terlalu buruk karena bukan tujuan yang membuat kita bahagia, melainkan perjalanannya. Memanjat puncak Everest lebih memuaskan daripada saat berdiri di puncaknya. Bercumbu dan pemanasan lebih menyenangkan ketimbang saat mencapai orgasme. Dan mengerjakan permulaan eksperimen lab lebih menarik ketimbang menerima pujian dan hadiah. Namun ini tidak mengubah gambarannya. Itu hanya mengindikasikan bahwa evolusi mengendalikan kita dengan rentang luas kesenangan-kesenangan. Terkadang ia menggoda kita dengan sensasi-sensasi kebahagiaan dan ketenangan, sementara pada kesempatan lain menghalau kita dengan sensasi-sensasi kegembiraan dan kesenangan yang mendebarkan. Ketika seekor binatang mencari sesuatu yang dapat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup dan reproduksi, misalnya makanan, pasaran, atau status sosial, otak memproduksi sensasi-sensasi kesiagaan dan kegembiraan yang mendorong binatang itu untuk melakukan upaya lebih besar lagi karena mereka sangat cocok. Dalam satu eksperimen terkenal, para ilmuwan menghubungkan elektroda dengan otak beberapa tikus, memungkinkan binatang itu menciptakan sensasi-sensasi kegembiraan hanya dengan menekan pedal. Ketika tikus-tikus itu diberi pilihan antara makanan yang lezat dan pedal, mereka memilih pedal, sangat mirip dengan anak-anak yang memilih bermain video game ketimbang datang untuk makan malam. Tikus-tikus itu menekan pedal lagi dan lagi sampai mereka lemas karena lapar dan kelelahan. Manusia juga mungkin memilih kegembiraan berpacu ketimbang berhenti menikmati sukses. Namun, yang membuat berpacu begitu menarik adalah sensasi-sensasi menyenangkan yang menyertainya. Tak seorang pun ingin memanjat gunung, bermain video game, atau kencan buta jika aktivitas semacam itu hanya disertai sensasi-sensasi tak menyenangkan yang berupa stres, keputusasaan, atau kebosanan. Sayangnya, sensasi-sensasi menyenangkan dari berpacu adalah sementara, sebagaimana sensasi kebahagiaan dari kemenangan. Don Juan yang menikmati sensasi menyenangkan hubungan sesaat, pebisnis yang menikmati menggigit kuku jari tangan sambil mengikuti naik turunnya Dow Jones, dan penggemar game yang menikmati membunuh monster di layar komputer tidak akan menemukan kepuasan dari mengingat petualangan kemarin. Seperti tikus yang menekan pedal lagi dan lagi, Don Juan, taipan bisnis, dan penggemar game memerlukan tantangan baru setiap hari. Yang lebih parah, di sini pula ekspektasi menyesuaikan dengan kondisi-kondisi dan tantangan kemarin, semuanya terlalu cepat untuk menjadi kebosanan hari ini. Mungkin kunci kebahagiaan bukanlah berpacu,
maupun medali emas, melainkan perpaduan dengan dosis tepat antara kesenangan dan ketenangan. Namun sebagian besar dari kita cenderung melompat langsung dari stres ke kebosanan dan kembali lagi, tetapi tidak puas dengan satu dan lainnya. Jika sains benar dan kebahagiaan kita ditentukan oleh sistem biokimia, maka satu-satunya cara untuk memastikan kepuasan yang langgeng adalah dengan melengkapi sistem ini. Lupakan pertumbuhan ekonomi, reformasi sosial, dan revolusi politik dalam rangka menaikkan tingkat kebahagiaan global. Yang kita perlukan ialah memanipulasi biokimia manusia, dan ini nyata-nyata apa yang sudah kita mulai lakukan dalam beberapa dekade terakhir. 50 tahun lalu, obat psikiatri membawa sebuah stigma yang keras. Kini stigma itu telah pupus. Entah lebih baik atau lebih buruk, satu populasi dengan persentase yang tumbuh mengkonsumsi obat psikiatri secara ajak, tidak hanya untuk mengobati sakit mental yang melemahkan, tetapi juga untuk menghadapi lebih banyak depresi duniawi dan perasaan sedih. Semakin besar jumlah anak yang mengonsumsi obat perangsang seperti Ritalin. Pada 2011, 3,5 juta makan obat untuk ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Di Inggris jumlahnya naik dari 92.000 pada tahun 1997 menjadi 786.000 pada tahun 2012. Tujuan awalnya adalah untuk mengobati gangguan perhatian, tapi kini anak-anak yang sehat dan bugar makan obat-obatan semacam itu untuk memperbaiki kinerja mereka dan menuruti ekspektasi para guru dan orang tua yang terus naik. Banyak orang menentang perkembangan ini dan mengemukakan bahwa masalahnya terletak pada sistem pendidikan, bukan pada anak. Jika murid menderita gangguan perhatian, stres, dan nilai rendah, mungkin kita harus menyalahkan metode pengajaran yang sudah ketinggalan zaman, kelas yang terlalu padat, dan cepatnya tempo kehidupan yang tidak alamiah lagi. Mungkin kita harus memodifikasi sekolah alih-alih anak-anak menarik untuk melihat bagaimana argumentasi mengalir. Orang bertengkar tentang metode pendidikan selama ribuan tahun. Entah itu di Cina kuno atau Inggris Victoria, setiap orang punya masing-masing metode pengasuhan dan bersikeras menentang semua alternatif lain. Meskipun demikian, sampai sekarang mereka sepakat dalam satu hal: untuk memperbaiki pendidikan, kita harus mengubah sekolah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekurang-kurangnya sebagian orang berpikir akan lebih efisien kalau mengubah biokimia murid-murid. Angkatan bersenjata juga menuju arah yang sama. Ada 12% tentara Amerika di Irak dan 17% tentara Amerika di Afghanistan makan pil tidur atau antidepresan untuk membantu mereka menghadapi tekanan dan kecemasan dari perang. Takut, depresi, dan trauma tidak disebabkan oleh gempuran senjata, ranjau, atau bom mobil. Semua itu disebabkan oleh hormon, neurotransmitter, dan jaringan saraf. Dua tentara mungkin saja bahu-membahu dalam satu serangan yang sama. Satu akan membeku dalam teror, kehilangan nyali, dan menderita mimpi buruk selama bertahun-tahun sesudah peristiwa. Yang satunya akan maju dengan gagah berani dan meraih medali. Perbedaannya terletak pada biokimia tentara. Dan jika kita menemukan cara untuk mengendalikannya, maka dalam sekali langkah kita akan menghasilkan tentara-tentara yang lebih bahagia dan angkatan bersenjata yang lebih efisien. Pencarian kebahagiaan kimiawi juga menjadi penyebab nomor 1 kejahatan di dunia. Pada 2009,
Separuh dari penghuni penjara yang dikelola oleh pemerintah federal Amerika Serikat tiba di sana karena obat bius. 38% narapidana Italia dihukum atas pelanggaran terkait obat bius. 55% penghuni penjara di Inggris melaporkan bahwa mereka melakukan kejahatan terkait dengan konsumsi atau perdagangan obat bius. Sebuah laporan tahun 2001 menunjukkan bahwa 62% terhukum di Australia berada dalam pengaruh obat bius ketika melakukan kejahatan yang membuatnya dipenjarakan. Orang minum alkohol untuk melupakan. Mereka mengisap ganja agar merasa damai. Mereka mengonsumsi kokain dan metamfetamin agar lebih gesit dan lebih percaya diri, sementara ekstasi memberi sensasi-sensasi ekstatik dan LSD mengirim Anda untuk bertemu Lucy in the Sky with Diamonds. Ketika sebagian orang berharap bisa berhasil dalam belajar, bekerja, atau membangun keluarga, yang lain berusaha memperoleh kesenangan yang jauh lebih mudah melalui dosis yang pas. Molekul-molekul itu. Ini adalah ancaman eksistensial bagi tatanan sosial dan ekonomi, dan itulah mengapa negara-negara menempuh perang sengit, berdarah dan tak berdaya melawan kejahatan biokimia. Negara berharap bisa meregulasi pencarian kebahagiaan biokimiawi, memisahkan antara manipulasi yang jahat dan yang baik. Prinsipnya jelas, manipulasi biokimiawi yang memperkuat stabilitas politik, tatanan sosial, dan pertumbuhan ekonomi dibolehkan dan bahkan didorong. Misalnya obat untuk menenangkan anak-anak yang hiperaktif di sekolah, atau mendorong maju para tentara yang takut ke pertempuran. Manipulasi yang mengancam stabilitas dan pertumbuhan dilarang. Namun setiap tahun, lahir obat bius baru di lab-lab riset universitas, perusahaan farmasi, dan organisasi-organisasi kriminal dan permintaan dari negara serta pasar terus berubah. Ketika pencarian kebahagiaan biokimiawi berakselerasi, maka itu akan mengubah bentuk politik, masyarakat, dan ekonomi, dan akan semakin sulit untuk mengendalikannya. Dan obat bius hanyalah permulaan. Dalam lab-lab riset, para ahli sudah menggarap cara-cara yang lebih canggih dalam memanipulasi biokimia manusia, seperti dengan mengirim stimulus elektrik ke titik-titik yang tepat di otak, atau merekayasa secara genetik cetak biru tubuh kita. Tak peduli apapun metodenya, mendapatkan kebahagiaan melalui manipulasi biologis tidak akan mudah. Karena itu membutuhkan pengubahan pola-pola fundamental kehidupan. Namun pada masa lalu pun tidak mudah untuk mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Masih jauh dari pasti bahwa manusia harus menginvestasikan upaya yang sangat besar dalam pencarian kebahagiaan biokimiawi. Sebagian akan berpendapat bahwa kebahagiaan tidaklah penting, dan tersesatlah orang yang memandang kepuasan individu sebagai tujuan tertinggi dari masyarakat manusia. Yang lain mungkin setuju bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah kebaikan tertinggi, tetapi akan melibatkan masalah definisi kebahagiaan biologis seperti pengalaman sensasi-sensasi menyenangkan. Sekitar 2300 tahun lalu, Epicurus mengingatkan para muridnya bahwa pencarian kesenangan yang berlebihan akan berbuah penderitaan, bukan kebahagiaan. Beberapa abad sebelumnya, Buddha bahkan sudah membuat pernyataan yang lebih radikal, yang mengajarkan bahwa pencarian sensasi-sensasi kebahagiaan sesungguhnya adalah akar dari penderitaan. Sensasi-sensasi semacam itu hanyalah getaran sesat dan tak bermakna. Bahkan pada saat kita mengalaminya,
kita tak bereaksi dengan kesenangan, tetapi justru dengan nafsu untuk menambah. Karena itu, betapapun banyaknya sensasi yang membahagiakan atau menyenangkan yang mungkin saya alami, semua itu tidak akan memuaskan saya. Jika saya mengidentifikasi kebahagiaan dengan sensasi-sensasi kesenangan yang sekejap dan nafsu untuk mengalaminya lagi dan lagi, maka saya tak punya pilihan selain mengejarnya terus-menerus. Ketika saya akhirnya mendapatkannya, sensasi-sensasi itu dengan cepat menghilang. Dan karena kenangan kesenangan yang sudah berlalu tidak akan memuaskan saya harus mulai lagi dan lagi. Sekalipun jika saya terus mengejarnya selama puluhan tahun, itu tidak akan pernah menghadirkan pencapaian abadi. Sebaliknya, semakin besar saya berhasrat untuk mendapatkan sensasi-sensasi kesenangan itu, semakin besar stres dan ketidakpuasan saya. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, manusia perlu melambatkan perburuan sensasi-sensasi kesenangan, bukan mempercepatnya. Pandangan Buddha tentang kebahagiaan ini memiliki banyak kesesuaian dengan pandangan biokimiawi. Keduanya setuju bahwa sensasi-sensasi menyenangkan menghilang secepat kemunculannya, dan bahwa sepanjang manusia bernafsu untuk mencari sensasi-sensasi kesenangan tanpa benar-benar mengalaminya, mereka tetap tidak puas. Meskipun demikian, masalah ini memiliki dua solusi yang sangat berbeda. Solusi biokimiawi ditujukan untuk mengembangkan produk-produk dan perawatan yang akan memberi manusia aliran sensasi kesenangan tanpa ujung, sehingga kita tidak akan pernah tidak bersamanya. Nasihat Buddha adalah untuk mereduksi nafsu kita pada sensasi-sensasi kesenangan dan mencegah sensasi-sensasi itu mengendalikan hidup kita. Menurut Buddha, kita bisa melatih pikiran untuk melihat dengan hati-hati bagaimana semua sensasi itu muncul dan berlalu. Ketika pikiran belajar untuk melihat untuk apa sensasi-sensasi kita, getaran-getaran sekejap dan tak bermakna, kita kehilangan minat untuk mengejarnya. Apa pula gunanya mengejar sesuatu yang akan menghilang secepat kemunculannya? Saat ini, manusia memiliki minat yang jauh lebih besar pada solusi biokimiawi. Tak peduli apa kata para biksu di gua-gua Himalaya mereka, atau para filsuf di menara-menara gading mereka, bagi barisan kapitalis, kebahagiaan adalah kesenangan, titik. Seiring berlalunya waktu, toleransi kita pada sensasi-sensasi yang tidak menyenangkan menurun. Baik riset saintifik maupun aktivitas ekonomi dipacu untuk tujuan itu, yang setiap tahun menghabiskan obat penghilang rasa sakit, rasa baru es krim, kasur empuk, dan game-game yang lebih adiktif di telepon pintar kita, sehingga kita tidak akan menderita sedetik pun untuk bosan saat menunggu bus misalnya. Semua ini tentu saja tidak cukup, karena Homo sapiens tidak diadaptasi untuk evolusi untuk mengalami kesenangan terus-menerus. Jika itu memang yang diinginkan oleh manusia, es krim dan game telepon pintar tidak akan bisa. Diperlukan untuk mengubah biokimia kita dan merekayasa ulang tubuh pikiran kita, sehingga kita bekerja untuk itu. Anda mungkin berdebat apakah baik atau buruk, tetapi tampaknya proyek besar kedua abad ke-21 adalah untuk memastikan kebahagiaan global yang akan melibatkan rekayasa ulang Homo sapiens sehingga ia bisa menikmati kesenangan abadi.